Hai. Hai, Selamat datang selamat datang Selamat datang. dalam Presentasi virtual presentasi virtual Sans. 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 Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok Sans, sabun antiseptik spray dari mata kuliah Keteknowirausahaan Institut Teknologi Del akan memaparkan proposal kegiatan mahasiswa dalam PKN Kewirausahaan. Saya sendiri, Juli Marina Simorang, rekan saya Urbanus Yustus Lebuan, dan Erwin Yohan Wahyudi 4DD. Adapun topik proposal yang menjadi outline kita pada saat ini yang pertama yaitu pendahuluan, gambaran umum rencana usaha, metode pelaksanaan, biaya, dan jadwal kegiatan. Untuk bagian pendahuluan sendiri, kami meninjau dari sisi yang pertama kebiasaan mencuci tangan. Sabun sendiri merupakan salah satu kelengkapan pada manusia yang tidak bisa lagi dihindarkan kegunaannya, di mana sabun ini sudah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar lapisan masyarakat. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2009, infeksi saluran pernapasan, diare, dan infeksi cacing dapat disegah dengan sering mencuci tangan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020 menyebutkan hanya 50% orang Indonesia yang mencuci tangan dengan sabun di tempat dengan sabun. Hal ini dilatar belakangi karena kekurangan ketersediaan dari sabun itu sendiri di tempat-tempat yang masih minim. Kemudian yang kedua, new normal yang merubah kebiasaan. Terutama di masa pandemi COVID-19 pada saat ini, menurut WHO World Health Organization, mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik adalah alternatif terbaik yang harus dilakukan untuk mencegah masuknya virus ke dalam tubuh. Yang ketiga, kemampuan sabun antiseptik. Bahan baku kami kali ini yaitu serai. Tanaman serai atau dengan bahasa Latin Combo Pogonciratus merupakan tanaman rempah yang sangat melimpah di Indonesia. Tanaman ini biasanya dibudidayakan pada ketinggian 200-800 di atas permukaan laut. Persediaan serai biasanya digunakan sebagai bumbu dapur terkhusus pada batangnya, obat tradisional terkhusus pada akarnya, dan minyak atsiri terkhusus pada daunnya. Minyak atsiri yang diperoleh dari hasil ekstraksi daun serai mengandung citronellal 32-45%, geraniol 12-18%, citronellol 11-15%, geranil asetat 3-8%, citronellil asetat 2-4%, citral, kafikol, eugenol, elemol, kadinol, kadimenvalin, inomel, dan kanven. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Satro Mihajo pada tahun 2004. Yang keempat, potensi tanaman serai sebagai bahan baku. Kami mengambil tanaman serai sebagai bahan baku mengingat masih minimnya penggunaan serai di kalangan masyarakat, khususnya hanya digunakan sebagai rempah pada masakan. Gambaran umum rencana usaha kami bagi dalam 4 analisis. Yang pertama, analisis prospek usaha, analisis pasar, analisis kelayakan usaha, analisis sosial kemasyarakatan. Untuk analisis SWOT pada kekuatan atau strength-nya, belum terdapat produk pesaing dengan bahan baku yang serupa. Anggota tim yang memiliki kualifikasi yang baik dalam pengembangan produk, serta bahan baku yang merupakan lokal material. Untuk kelemahan atau weakness-nya sendiri, yaitu bahan baku yang digunakan memiliki banyak kegunaan di dalam bidang pangan, kurangnya pengalaman membangun usaha dan bisnis, dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan serai sebagai antiseptik. Peluang atau opportunity. Program pemerintah untuk menekan produktivitas tanaman serai, pandemi yang merubah kebiasaan hidup sehat, serta meningkatkan nilai guna tanaman serai. Ancaman yang terdapat di dalam bahan baku kami yaitu produk kami merupakan konsep yang mudah ditiru dan persaingannya dalam hal kebutuhan bahan baku. Analisis pasar kami terbagi dalam 3. Yang pertama, lokasi pasar. Lokasi pasar berlokasi di daerah Kabupaten Toba dan sekitarnya. Untuk segmen pasar sendiri, kami menargetkan segmen penjualan produknya untuk semua usia. Untuk target pasarnya sendiri, target penjualan produk kami ini pada masyarakat usia 21-55 tahun. Sesuai dengan segmen pasar yang tadi, kami tidak menutup kemungkinan untuk usia yang lebih kecil atau lebih besar. Kemudian kita masuk ke dalam analisis kelayakan usaha. Dalam menganalisis kelayakan usaha ini akan terbagi ke dalam 4 poin pembahasan. Yang pertama adalah pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan. Kedua adalah break-even point. Ketiga adalah payback period. Dan keempat adalah benefit to cost ratio. Pertama kita tinjau dulu dari segi produknya. Harga penjualan yang akan kami patok adalah
sebesar Rp20.000 untuk 250 ml sabun antiseptik. Harapan kami adalah jumlah produk yang terjual mencapai hingga 350 produk, sehingga pendapatan yang kami peroleh adalah sebesar Rp7 juta. Dengan demikian, pengeluaran yang kami peroleh adalah sebesar Rp5.583.100, sehingga keuntungan yang kami peroleh adalah sebesar Rp1.416.900. Dari sini dapat kita analisis break-even point-nya. Dengan perhitungan yang telah kami lakukan, volume produksi untuk mencapai titik impas adalah sebanyak 279 kemasan, dan harga produk yang sebenarnya dapat dijual adalah Rp15.952 per botol. Kemudian, analisis payback period-nya, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas melalui penjualan produk adalah selama 4 bulan. Yang terakhir, B/C ratio. B/C ratio yang diperoleh adalah lebih besar dari 1, yaitu 1,182, sehingga usaha ini layak untuk dijalankan. Kita masuk ke dalam metode pelaksanaan. Dalam metode pelaksanaan ini akan dibahas mengenai peralatan, bahan, tahapan pembuatan, dan rencana pemasaran produk sabun cair serai kami. Pertama adalah peralatan. Peralatan yang digunakan dalam menghasilkan produk sabun cair serai ini adalah seperti yang terlihat pada tabel pada slide. Selanjutnya adalah bahan. Berbagai bahan yang kami gunakan dalam menghasilkan sabun cair serai adalah seperti yang ditampilkan pada tabel di slide. Kami akan membahas proses pembuatan dari produk ini. Yang pertama, sebanyak 74 gram NaOH dilarutkan ke dalam 210 ml air dingin. Kemudian campuran dilarutkan hingga sempurna di dalam gelas kimia 250 liter NaOH sedikit-sedikit hingga ditambahkan sedikit-sedikit hingga larutan berwarna keputihan. Simpan campuran pada ruangan sejuk dan tertutup. Daun serai dimasukkan ke dalam blender dan untuk dihaluskan. Kemudian ditambahkan sedikit air, lalu disaring hasil blender daun serai untuk memperoleh ekstrak dari daun serai. Lalu ditambahkan minyak kelapa, minyak sawit, minyak zaitun ke dalam gelas kimia 1000 ml. Tambahkan ekstrak daun serai dan larutan NaOH ke dalam gelas kimia yang sama. Kemudian dilakukan penghomogenan guna mencampurkan yang dilakukan pada hot plate dengan pengadukan pada 180 rpm. Lakukan pengadukan hingga tercapai tekstur sabun, di mana tekstur yang diinginkan ini ditandai dengan adanya pengentalan pada campuran. Lalu ditambahkan parfum, pewarna makanan, tepung kanji atau maizena ke dalam gelas kimia. Hentikan pengadukan, lalu tuangkan campuran ke dalam cetakan sabun. Kemudian adalah tahapan pemasaran. Produk ini akan kami perkenalkan secara online melalui sosial media, di mana seperti yang kita ketahui sosial media adalah platform yang banyak sekali digunakan oleh masyarakat yang digunakan tanpa memandang umur. Pada kesempatan ini kami memanfaatkan keaktifan dari remaja yang kerap kali melakukan posting pada sosial media mereka. Kami menggunakan challenge untuk mempromosikan produk kami ini. Hingga produk kami ini akan dikenal secara online. Kemudian, untuk merealisasikannya, kami melakukan kerjasama bersama para pedagang di toko grosir maupun warung untuk membantu proses distribusi produk sabun antiseptik serai sehingga dikenal dan diminati oleh masyarakat. Selanjutnya, kami akan membahas jadwal kegiatan yang mencakup tahap persiapan, pembuatan proposal, proses administrasi, produksi, pemantauan dan pemasaran, serta evaluasi dan pelaporan. Berikut merupakan jadwal yang akan kami lakukan mulai dari bulan pertama hingga bulan keempat. Adapun jenis kegiatannya dimulai dari persiapan, pembuatan proposal, proses administrasi, proses produksi, monitoring dan pemasaran, evaluasi dan maintenance, dan pelaporan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bisnis model kanvas dari produk sabun cair dari serai ini yang pertama yaitu key partner. Key partner yang akan kami ambil yang adalah petani serai itu sendiri, kemudian kerjasama kepada Institut Teknologi Dell, toko dan grosir, puskesmas dan rumah sakit, kemudian kepada pemerintah. Untuk key activity-nya sendiri, yaitu sabun cair yang kami hasilkan ramah lingkungan, mengingat bahan baku yang kami gunakan yaitu serai. Kemudian yang kedua, pemanfaatan serai sebagai sabun antiseptik yang masih jarang digunakan. Kemudian key resources, kami mengambil 3 bagian besar. Yang pertama pada manusia, yaitu pimpinan dan karyawan, alat yang kami gunakan cetakan sabun, kemudian aset fisik yaitu bangunan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Urbanus.
Kemudian nilai dari produk yang kami tawarkan adalah pertama bahan baku yang kami gunakan adalah unik karena bahan baku yang kami gunakan adalah serai yang jarang dipakai sebagai bahan baku pembuatan sabun. Kemudian adalah produk yang kami hasilkan berkualitas karena dapat menjadi alternatif penggunaan di masa depan. Kemudian serai yang kami gunakan sebagai bahan baku memiliki sifat aromaterapi sehingga akan disukai oleh semua orang. Yang kemudian tempat yang nyaman bagi customer dan karyawan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian hubungan kami dengan pelanggan adalah yang pertama personal assistance, kemudian kami akan memberikan penawaran menarik untuk menarik pelanggan, dan yang ketiga adalah customer gathering. Kemudian untuk mendistribusikan produk kami akan menggunakan toko kami sendiri, kemudian kami menggunakan sosial media, bergabung ke dalam komunitas, dan kami menggunakan iklan media cetak. Untuk customer segmen sendiri, kami menargetkan customer pria dan wanita dengan usia prioritas 21 hingga 55 tahun dan berlokasi di Kabupaten Toba. Kemudian kami akan memprioritaskan pengunjung puskesmas. Selanjutnya, lalu ada cost structure, yakni yang pertama fixed cost, yakni biaya bahan baku dan peralatan, lalu variable cost, yakni biaya bangunan, biaya pembelian perlengkapan, biaya karyawan, biaya marketing, biaya asuransi, dan biaya ATK. Lalu ada revenue streams, di mana mencakup pendapatan dari penjualan, keuntungan dari penjualan, dan undangan sosialisasi. Demikian pemaparan kami terhadap presentasi dan pemaparan kami terhadap BMC. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.